Oke guys, di video kali ini saya kedatangan motor New CB. Kendala itu selip ya, motor kurang bertenaga. Langsung kita proses pembongkaran, kita cek ya. Nah, buka olinya seperti itu. Lihat, olinya itu bercampur dengan serbuk-serbuk tuh, lihat. Nah, itu serbuk-serbuk gram ya, akibat dari gesekan kampas kopling yang aus guys. Untuk step yang kedua, kita kuras air radiatornya guys. Air radiatornya harus dikuras dulu. Nah, kita buang ya, karena kita mau bongkar bagian blok kopling guys. Setelah itu langsung kita bongkar bagian bloknya guys. Baut bloknya kita lepaskan semua ya, engkol dan stopper engkol kita lepaskan, baut-bautnya kita lepaskan, untuk membuka bagian koplingnya guys. Dan ini bukan hanya slip doang guys, ada suara yang rada-rada berisik gitu ya ketika di kopling guys. Dan di kopling pun ini nggak enak, nggak pere guys. Oke, setelah bautnya terlepas, tinggal kita lepaskan bloknya guys. Dan ini bukan hanya pergantian kampas kopling doang, dan ini ada kebocoran di bagian seal ya. Seal water pump itu bocor, olinya netes terus guys, jadi risi ya, nih risi di tehal aya oli ngecelak. Nah oke, udah kita lepaskan bagian blok koplingnya. Nah ini untuk kondisinya, mesin mah bersih ya guys, mesin bersih, cuman ini banyak gesekan kampas kopling doang. Kita coba cek bagian filternya guys. Nah di sini lihat tuh, kotor tuh, kotor tai ya, tai kampas kopling ini tuh, tai kampas kopling guys. Kemudian teman-teman perhatikan di bagian bearing studnya ini oblak ya, pantesan ini kopling kurang enak, kurang pere. Nah jadi ini oblak guys. Nah ini oblak 6903 nya oblak. Nah ini kopling ya pasti bisa selip di sini. Kopling bisa selip dan nggak pere. Nah ini biang keroknya gara-gara bearing ini. Karena ini kampas kopling baru guys, menggunakan Daytona katanya, tapi udah aus lagi aja. Mari kita cek gerak. Oke, kita buka ya guys. Kita buka. Nah oke, setelah kita buka, kita lihat seperti apa sih kondisinya guys. Kita buka dulu ya mur hose koplingnya, kemudian baru baut per koplingnya supaya udah nggak perlu ditahan-tahan. Gunakan kunci 19 dan kunci 10 nih. Oke, sudah terlepas guys, tinggal kita lepaskan per kopling. Untuk per kopling itu bagus. Nah lihat di sini guys. Nah tuh banyak kotoran-kotoran ya akibat selip. Nah kita lihat, cek satu-satu. Nah dan ternyata di sini untuk kaki empatnya dan lawannya harus kita perhatikan juga. Ini untuk kampas kopling sih masih bagus menurut saya ya. Bagus kampas kopling nih, ada yang bagus tuh, nggak ada gosong. Nah cuman yang agak sedikit gosong yang ini, karena ini baru guys, katanya baru ganti ini, tapi selip tuh. Nah yang gosong yang bagian luarnya aja itu tuh hitam. Nah itu guys, penyebab gosongnya itu gara-gara biang keroknya bearing tadi, bearing studnya. Nah ini sebenarnya masih layak, tapi kok ownernya bawa lagi nih kampas koplingnya, mau diganti lagi katanya, gak enak. Oke, untuk rumah kopling perhatikan di sini, lihat bagus semuanya. Untuk as rasio bagus ya, bagus. Nah di sini lihat nih, olinya netes ke tehal-tehal guys, jadi sekalian kita ganti. Oke, langsung kita tutorial ganti dulu ya. Kita tahan ya guys as water pumpnya pakai kunci 12 ring pas, baru kita putar dari sini menggunakan kunci 12 juga. Nah oke, sudah terlepas. Jadi ini penyakitnya cuman seal olinya saja guys, seal olinya saja udah keras, ininya masih bagus nih. Jadi ini jangan sampai diganti guys. Jadi caranya gimana supaya nggak diganti? Ini diamin aja nih, ini diamin aja. Cuman ini yang ini pasti harus tetap dirusak guys. Nah ada cara murahnya kayak gini, perhatikan saja di video ini. Jadi nggak perlu ganti seal mekanikal yang baru. Soalnya kalau ori CBR itu 200.000 lebih, 200 lebih guys.
tapi bisa pakai KZR ataupun KVB, tapi nggak kita ganti. Nah, lihat di sini asnya apakah baret atau enggak, apakah radak atau enggak. Nah, tapi ini masih bagus sih, masih bagus ya asnya. Nah, ringnya kita lepas. Nah, supaya nggak dirusak, nah kita cabut ininya guys. Ini nih teflon ini harus dicabut dulu. Nah, ini original guys, jadi jangan sampai diganti. Ini original nih. Ini karetnya masih bagus. Tuh, karetnya masih bagus. Nah, jadi yang kita rusak itu cangkangnya saja. Nanti cangkangnya pakai merek biasa saja, yang 20.000, 30 ribuan. Jadi lebih hemat guys. Oke, langsung kita tracker ya, kita lepas cangkangnya. Oke, kita lepas cangkangnya menggunakan tracker seperti ini guys. Ya, di tracker. Nah, ditarik secara perlahan si sengnya bisa terangkat. Ini tetap rusak yang sengnya, tapi gampang. Masih banyak kok yang kayak gini mah, murah. Yang penting teflonnya aja original. Tuh lihat tuh, itu seal oli biang keroknya. Seal olinya rusak keras guys. Nah, ini. Nah, itu guys. Jadi oli netes dari situ, risik. Ya udah terlepas, tinggal kita bersihkan aja semuanya. Nah, biangnya ini seal ini nih. Gunakan kode KF0 ya. Kita kasih oli. Jangan sampai kebalik. Nah, posisinya seperti itu guys. Pasang aja, langsung ditekan pakai tangan. Tekan pakai tangan, kemudian pakai kunci sok. Nah, sampai masuk, perlahan aja ngetuknya juga. Nah, sampai rata aja tuh. Kayak gitu guys ya. Kemudian untuk seal water pumpnya, mekanikalnya nih pakai yang biasa. Nah, pakai yang biasa, tapi nggak kita pakai semuanya guys. Nggak kita pakai semuanya, ini nggak kita pakai ya, karena masih bagus yang original. Ininya juga nggak kita pakai teflonnya, karena original bagus. Nah, bagus original juga. Jadi yang kita pakai ini, yang ini. Nah, diganti. Itu lebih hemat guys, lebih hemat ratusan ribu. Oke, jadi yang kita pakai cangkangnya doang nih, keongnya doang. Oke, langsung kita pasang. Mau dikasih lem boleh, karena gak dikasih lem juga udah ada itu lem biru. Kita pasang pakai kunci sok 32 ya. Oke, sampai rata. Nah, udah terpasang guys. Tuh, udah terpasang dengan sempurna. Kemudian di sini kita kasih lem nih di karetnya ini, supaya nggak ada bocoran ya. Nggak dikasih lem juga nggak apa-apa sih, selama karetnya belum ngeras mah. Tapi lebih baik itu kasih lem aja nih di sini, supaya nggak ada bocor air radiatornya ya. Oke, langsung kita pasang, sesuaikan, paskan. Nah, udah ini jadi guys. Tuh, mantap kan? Kemudian untuk asnya ini masih pakai yang lama karena belum rusak guys. Kita kasih template aja seperti ini, kemudian pasang ring. Nah, kemudian langsung kita pasang guys. Oke, udah terpasang. Lalu ada ring kecil guys. Nah, ring kecil harus dipasang ya. Kalau nggak kepasang nanti nggak ada speleng. Lalu tinggal kita kencangkan lagi. Kita kencangkan pakai kunci 12 ya. Secukupnya. Udah, ini prosesnya beres. Kemudian lihat di sini. Nah, tekan-tekan harus ada speleng. Nah, spelengnya kayak gitu guys. Tuh, ada spelengnya ya. Oke. Mengerti guys, harus ada speleng ya. Kemudian untuk di bagian rumah kampas kopling, untuk lawannya ini masih bisa dipakai guys, masih bisa dipakai. Cuman yang nggak bisa dipakai itu yang kaki empatnya ini. Nah, kaki empatnya itu udah nggak bisa dipakai karena udah dalam. Makanya kita ganti kaki empatnya saja. Nah, ini yang baru. Oke. Nah, ini yang baru, sesuaikan dengan titik tuh guys. Mantap ya. Nah, supaya cengkeraman kampas kopling lebih bagus lagi nih. Nah, untuk kodenya sama karena ini produknya original guys.
Untuk kampas koplingnya lagi, ownernya bawa juga nih. Katanya original, tapi ini originalnya bukan original guys. Kalau menurut saya ini bukan original, tapi pasang aja katanya. Soalnya tuh lihat, yang lain nggak ada hologramnya, nggak ada hologramnya tuh. Cuman segitu aja, tapi suruh pasang aja. Ya udah, saya pasang. Kalau yang original tuh kayak gini guys, hologramnya tuh. Ketika kita cabut, nah dia AHM-nya nempel semua tuh. Beda kan dengan hologram yang ini tuh, cuma sebagian doang. Nah tuh, yang itu mah KW guys, tapi suruh pasang aja. Ya udah, kita pasang aja karena ini kampas kopling ya. Oke, kita kasih oli dulu ya. Kasih oli kampas koplingnya juga, baru kita pasang lagi. Nah, kampas kopling, plat gesek, kampas kopling dan plat gesek guys. Untuk plat gesek yang penting rata-rata semua, cembung-cembung semua, kalau menurut saya gitu. Nah seperti itu guys, plat gesek ini masih bagus ya. Plat gesek belum aus, masih aman. Semua masih kita gunakan untuk plat geseknya guys. Oke, kemudian kita pasang ya, lawannya pasang. Nah, titik dengan titik ketemu. Nah, oke, seperti itu. Oke, kemudian tinggal kita pasang di sini guys, pasang ring, kemudian pasang bos, kemudian pasang rumah koplingnya, kemudian kita lalu pasang ring dan rumah kampas koplingnya. Untuk gigi primer bagian depan kita lepas dulu ya, karena kita mau proses center guys, supaya kopling nyaman, nggak endut-endutan kayak gitu guys. Jadi kita harus center dulu di bagian sini. Oke, kita pasang. Oke, setelah terpasang dan rapat, tinggal diputar-putar, sesuaikan. Kemudian kita pasang ring dan murnya. Gak usah dikencengin ya, asal masuk aja dulu murnya, mur dan ringnya kayak gini, gak usah dikencengin. Nah cukup segitu aja, kenceng pakai tangan doang. Nah oke, lalu kita pasang per kopling ya. Per koplingnya kita pasang. Kemudian kita pasang plat sama bautnya, langsung kita kencangkan aja, tapi jangan terlalu kencang, kasih kendor dulu ya, sedikit. Kemudian bearingnya kita ganti ya, 6903 karena itu udah oblak. Nah, gunakan yang bagus bearingnya. Oke, di sini kita bisa putar-putar. Nah, apakah sudah center atau belum? Nah, kalau misalkan belum center, tinggal kita geser aja, kita colek-colek pakai obeng min kayak gini. Nah, kayak gitu aja sampai ketemu bearing bener-bener lurus di bagian tengah guys. Kayak gitu. Itu masih oleng ya. Pokoknya sampai lurus. Nah ini sudah ketemu lurusnya guys. Nah lurus kayak gitu. Jadi ketika ditekan, dipencet sama tangan itu nggak terasa endut-endutan. Lalu kita kencangkan guys, bautnya kencangkan semuanya ya. Nah, lalu kita copot lagi aja rumah koplingnya. Yang tinggal kita ambil laharnya, kemudian buka lagi. Untuk apa dibuka lagi? Karena kita mau pasang gigi primer. Pasang gigi primernya dulu. Oke, sudah terlepas. Lalu kita pasang gigi primer. Kita pasang spinya, lalu kita pasang giginya.
Nah, harus ngepas. Oke. Kalau ngepas sudah enak. Lalu kita pasang ring, kemudian murnya. Kemudian tinggal kita pasang lagi rumah koplingnya. Kemudian kita pasang ringnya. Kemudian rumah kampas koplingnya kita pasang. Diputar-putar aja guys ya. Nah, oke, udah pas. Lalu kita pasang ring dan mur. Lalu kita kencangkan bersamaan ya, mur primer dan sekunder. Oke, dua-duanya sudah kencang guys. Setelah itu lalu kita pasang bearingnya. Kemudian kita bersihkan, kita kasih lap-lap. Lalu kita pasang filternya. Kemudian kita pasang apa ini, engkol ya, bagian engkolnya tuh. Karena engkolnya tadi kita lepaskan, jadi kita pasangkan ulang. Nah, urutannya seperti di video itu guys. Kemudian perhatikan seal bak kopling harus bagus, satu terpasang bagus semua ya. Ini udah bersih. Lalu kita pasang packing, pin dowel 2 biji, kemudian o-ring di bagian water pump ada ya. Tuh di situ ada o-ring. Kemudian tinggal pasang aja blok couplingnya, masukin pelan-pelan, jangan sampai dipaksa masukinnya, bisa diputar-putar as water pumpnya supaya pas plug semuanya ya guys. Setelah itu kita isi oli, kopling, motor hidupkan. Nah, sudah dihidupkan, sambil kita isi air radiator. Motor ini sudah hidup, kopling sudah nyaman, tinggal dites saja. Oli sudah tidak ada ngeclak, semua aman. Semoga video ini bermanfaat.